Selamat datang para pengunjung pameran fotografi bertajuk Ngacak Aja. Teman-teman nanti akan ke dalam. Di dalam ada 136 foto yang saya ambil dari internet. Beberapa foto yang memang sudah dapat penghargaan, ada yang memang foto harian yang ada disebar di internet. Setiap orang nanti memilih 4 foto. Depan. Ini instruksi workshopnya, mohon didengarkan karena ini penting. Kita akan masuk ke dalam fotografi ngacak aja. Nanti setiap orang yang akan masuk ke dalam, pengunjung, kalian adalah pengunjung pameran foto, memilih 4 foto yang punya kedekatan sama kalian. 4 foto ini harus dipilih. Nanti ke teman-teman pegang dulu, dicabut dari dinding. Teman-teman cabut, setelah cabut simpan dulu. Bagi yang misalnya sudah diambil sama, ada satu foto yang udah diambil sama orang lain, teman-teman gak harus ngambil yang lain. Nanti kita tetap siapa yang ambil duluan dia yang punya foto. Jadi misalnya ada foto yang sama antara 2 orang atau 3 orang, itu yang dimiliki oleh satu orang pertama yang ngambil. Jadi teman-teman gak harus lagi ngambil itu. Jelas? Cukup jelas? Jelas. Oke. Selamat datang, mari kita masuk. Jangan berebut ya kakak. Jangan diajak. Asal usul nama kalian. Jadi kalian nanti perkenalkan masing-masing, terus dari mana asal usul nama itu, sejarah nama itu, sejarah nama kalian masing-masing. Yang kedua, kalian ceritakan kenapa memilih foto-foto itu. Oke. Yang tadi nomor 1 siapa? Oke. Kamu dulu berarti. Dengerin ya. Hai, nama saya Natasha. Sebenarnya nama saya dulu Natasha. Hanya kesalahan petugas pemerintah, pastinya nggak dimasukin. Terus maknanya itu sebenarnya pasti gitu, karena saya lahir di Desember kan, Desember. Gak apa-apa yang ngomong gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa lah, malah enak. Udah kalau jelas ya. Nama saya kan Christine seharusnya, cuma karena kesalahan pemerintah, petugas pemerintah, jadi namanya tuh nggak lengkap ditulis. Terus maknanya itu sebenarnya di Christine-nya, karena saya lahir di Desember antara Christmas dan tahun baru gitu. Oke, saya jelasin yang pertama. Ini saya pilih karena saya kan juga suka menari. Nah, ini kan karya fotografi dari tarian kan seperti ini. Saya hanya merasa kayak dekat dengan saya seperti itu. Karena saya suka menari. Terus yang ini, karena saya juga suka sport. Ini gambarnya juga saya suka sport. Jadi ini kan menunjukkan sport berenang kan. Jadi iya, water sportnya, jadi saya tertarik dengan gambar ini. Terus yang ini, karena saya juga suka karya seni, saya suka foto-foto juga, khusus untuk yang buat karya seni seperti itu, saya tertarik dengan ini. Dan yang ini saya juga suka karena
sejak lihat pemandangan, terus apalagi kita lihat ibu-ibu atau bapak yang kerja di kayak di sawah atau kebun-kebunannya, itu merasa wow, bisa mereka bisa sekuat itu, ternyata bisa mereka sanggup. Saya saja belum tentu sanggup. Jadi kayak terkadang saya merasa kagum sama pekerja-pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Putra Melati dari Magelang. Oke. Jadi di foto yang pertama ini saya suka karena menceritakan tentang sekarang kan banyak penebangan pohon secara liar, terus pembakaran hutan secara liar juga. Buat foto yang kedua, lanjut, kenapa saya milih foto yang pertama? Karena foto yang pertama itu bukan menunjukkan dekat dengan saya, karena saya kan udah kerjanya sama bapak-bapak semua, Pak RK gitu. Jadi kayak mirip Pak Suyang gitu. Terus kemudian ini nggak ada Mas Terang kan, nggak ada Kak Roy. Iya, Kak ya, aman. Terus kenapa saya milih foto yang kedua? Karena saya kan tinggal di desa. Di desa kan masih banyak sekali tenggang rasanya. Kalau rewang-rewang gitu, rukun, guyup, itu saya juga suka kayak gitu, rewang-rewang gitu. Terus kemudian maaf ya, ini kan ya sambil kayak bercanda apa ya? Iya, intermezzo. Oke, foto yang ketiga, aku suka ini karena aku suka kayak foto yang di pemandangan gitu. Tapi selama ini belum pernah ada yang foto aku di pemandangan. Terus setelah ini kayaknya ya. Pokoknya kemudian yang keempat, aku emang kayak gini, aku suka ini karena apa? Ketika ada yang rame banyak orang kayak gini, aku lebih milih sendiri gitu. Aku nggak suka. Tapi ini kan tentang ilmu, saya suka. Tapi kalau kayak rame-rame menghibah, kalau hibahnya seru sih ikut. Tapi kalau nggak seru ya nggak ikut aku. Jadi ini suka lebih sendiri aja lah gitu. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Opi Diva Indira Inge Herianto. Nggak tahu. Lima apa yang banyak kita nggak pernah ngomong kenapa lima. Kalau Herianto itu nama ayah saya. Herianto. Ya, kalau nggak tahu. Saya memilih 4 gambar karena yang pertama, saya kalau Idul Fitri atau Idul Adha sering melihat orang tua yang jauh dari anak atau jauh dari keluarga, sehingga mereka ingin foto bersama, misalnya menggunakan foto atau foto yang ada di bingkai. Di mana? Di desa. Di desa kamu. Terus gambar kedua, karena saya suka sendiri biasanya. Terus gelap juga. Apa? Dalam gelap? Iya. Di dalam gelap. Dan foto yang ketiga, karena saya yang pertama, saya kenapa suka? Karena usia 19 tahun, saya masih suka-sukanya nyari kegiatan. Jadi kegiatan sambil ketawa. Nggak tahu kalau ikut kegiatan tuh seneng aja. Yang kedua, kita nyari teman yang sefrekuensi, meskipun ya sefrekuensi umur sama sefrekuensi pemikiran lah ya. Jadi saya nyari yang meskipun mereka tua, tapi kan mereka masih gaul lah istilahnya. Dan di usia 19 tahun, kita juga masih butuh orang tua. Kita masih butuh sosok ibu buat jadi pengarah kita. Dan di usia 19 tahun, saya masih butuh waktu untuk sendiri. Saya tidak butuh orang lain, saya butuh diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum. Kocok sendiri ya.
Dia itu nggak membutuhkan orang lain ya. Kata Mas siapa ini tadi? Nah, itu dia tidak membutuhkan orang lain, jadi dia itu nggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kusno Ali ya. M. Kusno Ali. M itu mungkin ya Muhammad yang jelas. Kusno ini berasal dari mungkin orang tua saya memberikan nama Kusno karena mungkin waktu itu terobsesi dengan nama Bung Karno waktu masih kecil. Coba kalau setting ya, itu nama kecil dari Bung Karno adalah Kusno. Mungkin ya salah satunya di nama saya ini. Ali mungkin ya kita ambil dari nama sahabat. Kebetulan saya lahir di Wai Jepara, dekat danau Wai Jepara. Kalau pernah kita di Wai Jepara memang ada danau kan, itu agak ujung paling. Nah saya di daerah situ. Wai Jepara itu Jepara. Di Wai Jepara Lampung Timur kalau sekarang. Iya di Sukadana lah kalau kita. Oke, kita lanjut untuk foto yang pertama. Sangat dekat dengan kepribadian mungkin karena di sini kita melihat sosok seorang wanita yang sedang memeluk, apakah itu suami, pacar atau anak, yang jelas ada keterikatan kasih sayang di sini. Yang mungkin kita pernah mengalaminya dengan pelukan orang tua, pelukan seorang istri, bahkan mungkin dari pacar mungkin yang belum beristri. Jadi menggambarkan ya sangat dekat dengan perasaan kita. Yang jelas apakah keterkaitan dengan masalah ini, gambar yang jelas mungkin peperangan, terjadi suatu apapun permasalahan, kasih sayang ini sangat menyentuh dalam perasaan. Yang kedua, ada sosok seorang laki-laki dengan di depan dia ada mesin jahit. Biarpun tempatnya seperti apa, kondisinya, bahkan di sini ada sepatu, tapi ada satu sosok foto yang dipasang. Nah ini dia. Ya ini nama kecilnya Pak Kusno ini. Jadi di sini ada Bung Karno. Kenapa mungkin dia pasang foto itu? Karena untuk membangkitkan semangat, yang jelas saya bilang seperti itu. Karena kita butuh support, butuh semangat. Nah makanya beliau ini memasang foto Bung Karno. Mungkin seperti itu supaya kehidupan dia, pekerjaan dia lebih bersemangat. Yang ketiga dan selanjutnya ini adalah seperti beliau ini, Kak Taufik Darwis, bisa saja seperti itu. Ketika datang ke Tulang Bawang, ramai-ramai, ada yang minta face selfie, ada yang minta foto. Belum ya Kak ya? Nantilah kita. Jadi keramaian ini seperti kita yang pernah kita alami mungkin di waktu hajatan atau pentas seni ataupun apa, atau seseorang sosok yang sangat kita kita banggakan, kita sukai, bisa jadi menjadi sorotan lah buat publik gitu. Jadi ada rasa rindu mungkin, walaupun toh di keramaian ini dia hanya ala kadar mungkin dengan HP, ada juga yang pakai kamera. Mungkin sosok seorang ini yang kita sangat mungkin kita sayang atau kita rindu. Dan selanjutnya ada foto bunga. Ini memang keindahan itu bisa diungkapkan dengan bunga, atau sesuatu kasih sayang bisa kita katakan dengan ungkapan pemberian bunga. Di sini kita memilih ada yang lebih terang warna putih karena mungkin arti dari putih itu mungkin suci gitu juga ya. Jadi mungkin seperti itu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Saputra, alamat dari Sukajaya, Gunung Agung. Untuk ini asal usul nama saya pernah tanya ke orang tua dan beliau pun juga nggak tahu. Masa? Yang kasih emang siapa? Yang kasih almarhum kakek. Oh, kakeknya juga nggak ngasih tahu ya? Enggak, karena enggak almarhum Pak. Oh. Saya memilih 4 foto ini karena yang pertama ini karena make up, bukan karena saya suka make up atau suka pakai make up, tapi karena kerjaan saya di foto private dan wedding. Jadi make up itu menurut saya make up itu
bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Kalau make upnya bagus, hasilnya bisa bagus. Tapi kalau make upnya yang ini agak hancur, ya kemungkinan besar hasilnya juga akan hancur dan kita juga susah untuk mengukurnya. Nah, yang kedua masih ke pernikahan. Siapa sih yang nggak mau nikah? Di situ menunjukkan kalau di agama Islam menikah itu wajib. Wajib. Ada ayatnya. Ayatnya ada tapi saya nggak bisa baca. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini dari seorang petani yang sedang panen dan hasilnya pun melimpah. Di sini menggambarkan bagaimana kalau kerja keras itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, ini adalah seorang kakek yang sedang Yang keempat, Mas. Yang keempat belum. Oh, yang keempat. Yang keempat adalah seorang kakek yang sedang membuat liang lahat untuk mungkin karena ada seorang anak kecil yang berbaring meninggal. Seperti yang kalian pasti tadi, orang hidup atau apapun yang hidup akan mati. Entah itu usianya dari muda atau mentua, kadang yang muda lebih duluan, kadang yang tua akan lebih duluan. Kira-kira kenapa si kakek itu menguburkan itu padang di kebun? Karena kalau nggak dikuburin, bang jadi bangkai. Kenapa di kebun di ladang kayak gitu nggak di belakang rumah? Mungkin dari tempatnya jauh ke pemakaman mungkin ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak sedang bergembira lari-larian karena dia sendiri saya. Kalau dia rame mungkin lagi bahagia. Kalau sendiri cuma ini udaranya seger amat. Yang ketiga ini ada kurang asik ini ngeliatnya. Jadi ada rumah nih, kayaknya rumahnya ini udah nggak layak pakai. Di sini ada bekas-bekas batu-batu, ada sampah-sampahnya. Atau sekitarnya sudah rumah yang sudah dihancurkan, tinggal mungkin ini sisa. Ini menggambarkan kalau di daerah kita masih terjadi ada komunitas-komunitas tempat itu dihancurkan di sekitaran pemukiman-pemukiman yang tidak resmi ya. Kalau ada di daerah register 45 biasanya. Nah, kalau yang ini saya lebih suka kepada istilahnya candid ya. Rasa kepo seorang anak, seorang murid ya, sudah tahu gurunya dia ada di depan nih. Karena dia kepo, dia berani blusuk rasanya. Masuk dari bawah. Ya, ingin tahu ada apa sih yang di depan sana gitu, sehingga dia begini. Padahal ini kan udah rapat, guru-gurunya sudah rapat, tapi rasa keponya tinggi, jadi dia memaksakan diri untuk masuk. Kalau Bapak kan guru ya? Iya. Kalau ada anak kayak gitu sama Bapak lagi baris-baris Kebetulan, kebetulan gini, saya gurunya kan di SMA ya. Anaknya berbeda. Kalau anak SMA enggak, kita cukup lihat asalkan kita konsisten nih dengan kedisiplinan, nggak ada yang berani. Anak SMA itu lebih enak ketimbang ngajar SD, apalagi ngajar TK, sulit sekali. Makanya bayarannya mungkin gede ya seperti TK sama PAUD itu. Tapi kan kalau nggak ada yang nyusun, foto ini nggak akan ada Pak ya? Iya. Dah itu aja. Kalau ada mau ditanyakan, silakan. Ada ya? Next. Oke, terima kasih. Nah, dari nama asal usul dari nama Adi Setiawan, setahu saya dulu pernah tanya, Adi itu nama dari anak tetangga saya. Ya, tapi dia udah beranjak ke dewasa dan anaknya itu baik, jadi diberikan nama Adi. Terus Setiawan saya lahir di bulan September dan Wannya itu nama ayah saya Hermawan, Wawan. Jadi Setiawan. Oke, saya memilih gambar nomor 1. Sebenarnya saya tidak menyukai gambar itu, tapi di situ ada gambar seorang anak. Kita bisa melihat gambar itu, entah kita itu bisa jadi anak kecil, dewasa atau tua, tapi di situ itu anak. Nah, itu memegang topeng yang tersenyum, tapi wajah aslinya terlihat murung.
Nah, dalam hidup itu kita mempunyai dua sifat biasanya. Kadang senang, bahagia, baik, buruk. Nah, tergantung di situasi. Seperti itu, dia di kamar. Pasti itu sebelum di kamar dia tertawa, hahaha bersama teman-temannya di luar. Setelah di kamar dia merasa sedih. Nah, seperti yang kita alami di umur 20-an lah. Banyak pasti sebagian dari kalian merasakan seperti itu. Sewaktu kita di luar kita bahagia, setelah pulang ke rumah kita merasa kesepian, sendiri dan sedih. Oh gitu ya. Iya. Banyak teman-teman saya ajak ngobrol juga ternyata begitu. Kenapa di rumah merasa sepi? Nggak tahu ya, kurang paham. Ketika masuk kamar langsung satu foto, tapi bisa menceritakan banyak hal. Seperti contoh, kita melihat ada ember yang berisikan buah. Itu ini seperti saya lihat tomat. Nah, berarti ini menceritakan bahwa ini petani tomat. Kemudian ini ada seperti perkebunan. Oh, berarti petani sedang panen. Nah, kemudian dari segi warna, sebenarnya ini tergantung perspektif masing-masing tuh. Kadang saya menganggap bahwa foto hitam putih atau ala-ala retro itu sebagai foto yang melambangkan itu foto masa lalu atau foto lawas. Jadi yang saya tangkap makna dari foto ini, bahwa ini foto lawas yaitu petani yang sedang panen. Jadi ini bisa sebagai potret bahwa kehidupan di suatu daerah ini, oh berarti ciri dan corak daerah itu agraris atau pertanian. Itu salah satunya tomat. Kemudian yang selanjutnya ini lebih unik lagi karena di sini ditampakkan ciri khas dari sebuah bangsa. Misal kita langsung fokus ke yang dia pakai di kepala, ini menciri khas di bangsa Arab, India, ini pakai ini. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan singkat, penonton atau orang yang melihat foto itu bisa tahu, oh ini kebudayaan dari bangsa India atau ini orang India. Misalkan yang lain, foto yang lain pakai siger, oh itu orang Lampung. Misal pakai jilbab, oh itu cewek. Nah itu salah satu ciri khas. Kemudian, nah ini ada campur, oh berarti ini seorang petani. Kemudian di bawah latarnya sangat bagus ini pengambilannya, karena langsung ada latar gandum atau padi, gandum. Jadi ini adalah potret seorang petani gandum. Ini melambangkan ini bangsa India, berarti India ini ada juga petani gandumnya atau salah satu pengekspor gandum yang cukup besar. Tidak bisa apa-apa. Ini misalkan contoh di Indonesia nih, mahasiswa demo tentang Omnibus Law, tapi pemerintah membelenggu mahasiswa. Bahkan siapa yang menjadi orator itu ditangkap oleh pemerintah. Kemudian ini juga kita bisa melihat dari lambang tangan. Tangan dia itu seperti melambangkan lambang ketauhidan. Ini biasanya orang Arab pakai ini kalau misalkan dia tidak berdayaan, dia itu kayak tetap berserah diri pada Allah, pasrah pada Allah. Jadi ini lambang tauhid. Biasanya ini kalau nggak foto di Palestina atau nggak daerah-daerah Arab mungkin. Mungkin cukup sekian dari saya. Itulah. Dan nunggu yang kamu sebut sensitif itu apa? Sensitif itu lebih ke itu sih bang. Kayak dia bisa multitafsir. Misalkan orang melihat dari lambang jari telunjuk itu udah bisa multitafsir. Itu bisa dipelintir-pelintir lah. Jadi beberapa berita bisa ini. Dari berita ketidakberdayaan itu masyarakat Islam yang tertindas atau mungkin dipelintir oleh media sebelah. Nah, sensitifnya lagi ya inilah kadang makna dari foto ini mendalam banget. Rantai yang digembok itu bisa menceritakan makna yang sangat luas tanpa kita harus video 10 menit atau video 1 jam, film 1 jam. Ini dari sebuah foto cuma satu tapi bisa maknanya luar biasa. Itu sih menurut saya bang. Mengamati hasil dari pengelompokan foto, sebuah foto yang kita kelompokkan dengan menamai tentang apa, siapa, bagaimana, dan kapan. Nah, ini kita sudah kelompokkan yang pertama tentang kebersamaan, yang kedua itu tentang
suatu pekerjaan atau pekerja keras. Yang ketiga ini tentang keindahan, keindahan dan apa ya, keindahan. Terus yang selanjutnya tentang kesedihan. Ini sahabat, Bapak Bupati ada di lokasi Uluan Ugi meninjau peserta workshop fotografi tiup atau bisa kita katakan sekolah seni. Nah, ini dia. Yang kayak gitu memang kayaknya orang kelas bawah ya, tapi ada sisi lain yang bisa kita promosikan, yang bisa kita dapatkan nilai baru untuk dikabarkan ke semua orang. Itu yang penting dari sebuah foto cerita. Paling itu catatan saya, supaya kita tidak hanya sekedar mengulang-ulang pendapat yang sudah umum, tapi kita sebagai fotografer, sebagai penulis, sebagai orang yang peduli terhadap kenyataan lingkungan yang kita di dalamnya kita hidup gitu. Kita perlu melihat perspektif lain atas anggapan-anggapan yang sudah umum. Kalau sudah umum ya ngapain juga dikabarin gitu. Nah, kita tugasnya adalah melihatnya dengan perspektif lain. Disitulah gunanya fotografi. Foto kenapa misalnya sebuah foto itu banyak artinya ketika misalnya sebuah foto misalnya yang bapak-bapak itu ya, kalau nggak di depan, misalnya dia ada di motokin dari belakang, dia nggak akan menceritakan foto yang seperti yang diceritakan tadi. Ini yang jadi penting ya, perspektif. Nanti kita besok akan membuat simulasi soal perspektif, akan lebih dalam jauh ke situ. Terima kasih untuk